Nah, bagaimana cara mengubah menjadi ke fully defined? Contohnya adalah mesin float ini ya, yang kemarin juga sudah muncul di pekan lalu nih, di slide pekan lalu ada tentang mesin float. Nah, ini tuh belum memenuhi syarat fully defined. Kenapa? Kita coba lihat satu persatu sistemnya ya. Misalnya Q1. Nah, Q1 ini yang ada transisinya cuma digit. Padahal alfabetnya itu kan ada digit, terus E, terus plus, minus, sama tanda koma gitu ya. Nah, di Q1 itu hanya ada transisi digit. Jadi kalau headnya membaca digit, dari Q1 akan pindah ke Q2. Nah, bagaimana kalau headnya membaca E, plus, minus, atau koma gitu ya? Ya bakal error gitu kan, kalau kemarin kita bilangnya error. Nah, kalau sekarang di DFA jangan dibuat error seperti itu, tapi kita harus membuat transisi supaya jelas dia tuh kemana transisinya gitu. Nah, berarti ini kan kalau Q1 berarti kurang E, kurang plus, minus, sama koma ya. Terus lihat Q2. Nah, Q2 dia digit, ada transisi digit. Transisi E juga ada, ya. Transisi koma ada. Berarti yang belum ada adalah transisi plus sama minus, itu belum ada. Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 juga sama. Mereka masih belum lengkap setiap stepnya ini. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau mengubah nih ya, mengubah si si diagram state ini menjadi fully defined. Nah, bagaimana caranya? Pertama, tambahkan state baru. Langsung aja deh ke ilustrasinya. Jadi cara pertama kita tambahkan state baru ya, misalnya namanya Q8. Kita taruh di sini Q8. Kedua, nih di dalam step baru ini kita kasih panah loop ya, panah loop ke dirinya sendiri yang isinya adalah seluruh alfabet pada mesin ini. Tadi alfabetnya digit E, plus, minus, sama koma kan. Nah, ini semua ditaruh di dalam transisi loop ini. Ya, loop yang ini nih, yang Q8. Kemudian tambahkan busur dari setiap state lain ke state baru. Jadi contohnya yang tadi Q1 tuh memang kurang E, plus, minus, sama koma kan ya. Nah, kita bikin satu panah dari Q1 ke Q8 yang isinya adalah E, plus, minus, sama koma. Jadi istilahnya kayak dibuang gitu loh, dibuang ke Q8. Ya, nanti kalau misalnya ada suatu string E plus 2, ini kan bukan mesin float ya. Bukan float E plus 2 tuh. Nah, kalau misalnya ada E, head membaca E, maka bukan error, tapi dia tuh akan pindah ke Q8. Dia state-nya akan pindah ke Q8. Kemudian, ya nanti head-nya pindah ke plus. Nah, di Q8 kalau ada plus, ya dia akan balik lagi ke Q8. Tetap di Q8. Head-nya pindah lagi ke 2. Di Q8 kalau ada digit, dia akan balik lagi ke Q8. Nah, ketika end of string, itu berakhir di Q8 kan? Maka dia akan menjadi reject. Ya, karena berakhirnya di Q8. Kalau di pekan lalu, ini ketika headnya baca E, itu dia langsung error gitu di sini tuh. Error, dan akhirnya ya udah, memang hasilnya juga dia, hasilnya tuh bukan reject tapi error. Jadi dia bakal keluar dari ini ya, keluar dari si programnya gitu. Karena ya udah nggak sesuai. Nah, kalau sekarang tuh dia nggak akan langsung tiba-tiba keluar dari program, tapi akan mengoutputkan reject gitu ya, karena sampai nanti end of string tuh dia akan terus di Q8. Artinya ya nantinya dia pasti bakal di reject. Jadi ini step untuk
menampung string-string yang di reject ya, kayak gitu. Kalau ya, nah, walaupun nggak Q8 aja ya, maksudnya kalau tetap kalau misalnya dia berhentinya di Q3 ya itu juga dia akan reject gitu. Kalau di Q5 ya dia akan reject. Pokoknya yang accept tetap di Q4 dan Q7. Nah, ini yang dinamakan fully defined ya. Jadi sekali lagi ini harus diingat karena biasanya suka ada juga sih kalau di kuis UTS ya. Buatlah mesin berikut menjadi fully defined gitu. Nah, itu teman-teman tinggal melakukan 3 langkah tadi, sangat mudah. Ya, tinggal bikin state baru, terus di state itu dibikin transisi loop. Isinya ini adalah transisi seluruh alfabet. Kemudian nanti dari state lain semuanya ditambahkan busur ke Q8 ya. Ini untuk menghandle transisi yang belum ada di setiap state ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gimana? Masih aman. Oke, sip. Yang lainnya? Aman juga, Bu. Oke, kalau gitu mari kita lihat contoh di yang pekan lalu ya, contoh-contoh diagram di pekan lalu itu ada yang fully defined nggak ya? Nah, coba kita lihat dari sini. Kalau ini fully defined atau enggak nih si mesinnya? Coba ada yang mau jawab? Fully defined. Fully defined karena masing-masing node-nya itu Bu udah ada panahnya semua ke 0 ataupun ke 1. ya. Oke, jadi setiap state memiliki transisi dari setiap alfabetnya ya. Jadi ada transisi setiap alfabetnya. Ini alfabetnya 0 sama 1. Nah, si Q0, Q1, Q2 sama Q3 ini masing-masing pada punya transisi 0 dan 1-nya ya. Kalau yang ini mesin kedua ini dia fully defined atau enggak? Iya juga, Bu. Ya. Iya, Bu. Betul ya. Ini juga fully defined karena semuanya udah punya 0 sama 1, transisi 0 dan transisi 1. Nah, kalau yang ini Enggak kayaknya, Bu. Enggak, Bu, kayaknya. enggak ya. Karena kalau kita listkan alfabetnya, kita tuliskan alfabetnya, itu kan ada letter, digit, terus simbol 2 sama dengan ya 4 ya. Iya 4. Nah, kita lihat dari Q0 aja. Q0 ini dia nggak punya transisi sama dengan. Dia nggak punya transisi sama dengan. Terus yang Q2, kalau Q2, nah Q2 dia nggak punya transisi titik 2. Ya, transisi titik 2 nggak jelas kemana panahnya.
Q3 malah lebih parah banget. Kalau Q3 nggak ada sama sekali transisi. Nah, Q3 ini pasti harus digambar ini. Panah seluruh alfabetnya. Terus Q4, nah kalau Q4 dia udah ini ya, udah ada semua transisinya, digit ada, terus titik 2 sama dengan letter itu juga udah ada ke Q5. Nah Q5 nggak ada tanda panah sama sekali, kemudian udah ya 5 aja. Nah berarti ini masih belum fully defined, not fully defined. Nah, untuk latihan silahkan teman-teman buat di Paint atau software diagram IO atau apa untuk menggambar ini, dan coba ubah gambar ini atau diagram ini ke fully defined ya dengan 3 langkah tadi.